guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noel Blazer. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan yang tidak masuk di akal ya menurut saya. Tapi saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh beliau ini, yaitu apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, yaitu tentang misa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus di GBK. Ini sangat menarik ya dan mengejutkan saya, dan saya sangat mengapresiasi ya seorang Habib Rizik ini yang terkenal fenomenal ya di negeri ini. Tetapi beliau memberikan komentar yang baik, menyatakan sikap toleransi yang baik terhadap misa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus beserta dengan umat Katolik di GBK. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita akan simak dulu pernyataan dari Habib Rizik terhadap umat Muslim di Indonesia. Berikut videonya. Seperti hari ini, sejak kemarin kita tahu bahwa kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi umat Katolik sedunia, yaitu yang diberi gelar Paus Fransiskus, saudara, yang berkedudukan di Vatikan. Vatikan itu di Roma, dan Vatikan itu diakui oleh dunia, sehingga Vatikan itu walaupun dia ada di dalam negara lain, saudara, tapi tetap aja dia punya kedutaan. Ada kedutaan khusus, kedutaan Vatikan. Nah, ini sudah berlaku di seluruh dunia, kita hormati. Dan datangnya Paus Fransiskus ke Indonesia adalah sebagai tamu negara. Nah, kalau sudah sebagai tamu negara, wajib saudara untuk kita jaga keamanannya, kenyamanannya. Jangan kita membuat gaduh, jangan kita membuat kacau, jangan. Hormati beliau sebagai tamu negara kita. Tadi sudah saya sampaikan itu. Dan berita gembiranya hari ini ada, saya lihat kemarin itu ada perubahan jadwal, saudara, yang baru sekarang ini. Misa itu dirubah hari ini nih. Hari ini, kalau nggak salah hari ini ada misa. Besok Paus sudah kembali ya, Ikhwan. Karena memang pada prinsipnya misa itu boleh dilakukan di hari apa saja, mau Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Hanya saja kalau misa dilakukan di Jumat pertama, itu misa agung, misa besar di kalangan umat Katolik, saudara. Nah, apapun namanya, apakah misa Jumat pertama atau misa-misa yang lainnya, umat Islam tidak boleh hadir. Nggak boleh ya, ikhwan. Nggak boleh, itu karena itu murni acara ritual keagamaan, di mana misa itu acara pertaubatan bersama, acara pemberkatan bersama, acara pengarahan bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan misi. Ada misa, ada misi. Untuk supaya yang hadir, yang diberkati, yang diarahkan, bubar dari sana, diberikan tugas, misi untuk menyebarluaskan agamanya ke seluruh dunia. Nah, jadi misa itu semacam dia ritual agama, dia ibadah ya kawan, untuk pertaubatan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya diberkati untuk melaksanakan misi. Ada misi yang diberikan kepada semua yang hadir. Nah, orang yang menjalankan misi itu mencoba menyebarluaskan daripada agama Katolik ke seluruh dunia disebut misionaris. Jadi ini semua ada kaitan, ada misa, ada misi, ada misionaris. Nah, saya tidak ingin bercerita soal misi dan misionarisnya, tapi kita bicara misa sebagai ibadah mahdoh bagi umat Katolik, murni dia merupakan acara ritual ibadah. Orang Islam nggak boleh datang. Haram kalau orang Islam itu datang, saudara, nggak boleh. Lalu kalau ada yang nanya, lalu kalau nonton di TV, nggak perlu kita nonton ya ikhwan, kecuali kalau untuk kepentingan tadi tuh, kepentingan penelitian, pengawasan, jurnalistik, silakan aja dilihat, pembelajaran ya ikhwan. Tapi kalau untuk umum nggak, tanpa alasan-alasan syar'i yang dibenarkan, jangan ditonton, karena itu acara ritual ibadah umat agama lain. Islam sudah cukup membuat garis lakum dinukum waliyadin, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bahkan andai kata TV menyiarkan dari waktu jam 5 sore sampai jam 7 malam, saya serukan matiin aja TV-nya ya kawan. Nggak usah dilihat.
Apalagi kalau hari Jumat diadakannya. Wah, hari Jumat pada asar itu sa'ah Fatimiyah atau sa'ah mustajabnya doa. Tapi dilakukan di hari apapun, termasuk hari ini, saudara. Jangan ditonton. Matikan TV, kita isi dengan zikir, wirid, hizib, sampai sholat maghrib kita baca rotib dan lain sebagainya, sampai sholat isya selesai. Apalagi ini hari awal bulan Rabiul Awal. Kira-kira jelas tidak? Nah, jangan dikatakan kita nggak toleransi. Enggak, kita sangat toleransi, saudara. Toleransi dengan kedatangannya, toleransi dengan penyambutan negara, silakan. Toleransi, silakan. Dia mau pakai stadion utama Senayan atau GBK, silakan. Silakan. Dia mau bikin misa akbar yang hadir mungkin ratusan ribu atau jutaan umat Katolik, silakan. Umat Islam tidak boleh mengganggu. Haram umat Islam mengganggu. Itu toleransi, ya ikhwan. Itu toleransi. Ya, artinya kita persilakan mereka ibadah dengan tenang, ritual dengan tenang. Cuman kita ingin menyerukan umat kita nih, umat Islam. Nah, jangan mengganggu, tapi juga jangan hadir. Jangankan hadir, nonton di TV-nya gak usah, ya ikhwan. Nggak usah. Mereka punya agama lakum dinukum waliyadin. Kita punya keyakinan, jangan kita campur aduk agama kita dengan agama lain. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi seruan saya jelas tuh. Yang pertama, saudara hargai, hormati kunjungan kedatangan daripada Paus Fransiskus tersebut. Kemudian kita semua jaga keamanan, kenyamanan umat beragama lain yang ingin melakukan ibadah. Yang kedua, saudara, kita serukan umat Islam jangan ada yang menghadiri acara misa dimanapun, mau misa di gereja, mau misa di hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, yang namanya misa itu nggak boleh ibadah. Sama juga kita sholat, terus orang kafir mau ikut sholat kita, yang nggak boleh dong, ya ikhwan. Pas orang kafir ikut sholat sama kita sebelum dia masuk Islam. Nah, misa itu ibadah seperti kita sholat berjamaah, ya ikhwan. Agama lain nggak boleh ikut. Nah, lagi pula kalau umat Islam ikut ke sana mau ngapain? Jangan-jangan nanti umat Katolik tersinggung, mau ngapain umat Islam datang-datang kemari? Jangan-jangan mau mata-matai kita, jangan-jangan mau menyusup, jangan-jangan merusak acara kita. Jangan bikin fitnah terhadap umat Islam. Jangan kita sendiri yang berbuat, akhirnya kita jadi tertuduh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jauhi saja, biarkan mereka itu bersenang-senang. Silakan mereka misa, mau hari apa saja, mau di mana saja, itu urusan mereka. Umat Islam jangan ikut. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kita sudah sangat toleran, ya ikhwan. Nah, apalagi ada berita kemarin Kemenak minta Kemenfo lah untuk himbau televisi jangan ada azan jangan menyiarkan azan maghrib. Kemudian Kemenfo merespon, saudara, akhirnya ngirim surat ke media-media TV nasional untuk ditiadakan azan. Ini kebablasan. Ini kebablasan, hal yang nggak perlu, saudara. Biar aja misa berjalan. TV nasional mau siarkan, silakan. Nah, televisi-televisi yang sudah terbiasa puluhan tahun menyiarkan azan maghrib, siarkan aja azannya, saudara. Ntar habis azan kan mereka bisa siarkan lagi, no problem. Baru saja kita mendengar bagaimana pernyataan Habib Rizik mengenai misa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, bahkan yang ditayangkan di televisi di Indonesia. Wah, sangat menarik ya. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa umat muslim harus menghormati kehadiran Paus Fransiskus, harus menghormati kegiatan misa dan lain sebagainya, apa yang sudah direncanakan ya di dalam acara-acara yang sudah ditentukan. Wah, ini suatu hal yang sangat menarik ya. Dan kalau kita mendengar pernyataan dari Habib Rizik tadi, beliau juga mengatakan gak apa-apa disiarkan di televisi. Dan bagi kaum muslimin tidak diperbolehkan menonton, dan diperbolehkan juga menonton bagi yang ingin mengerti bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, baik untuk penelitian, untuk mengajar, untuk bahan pengajaran dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Ya, intinya begini ya, maksud dari Habib Rizik bahwa umat muslim gak boleh ikut ibadahnya, gak boleh ikut misanya, tetapi boleh melihat bagaimana cara umat Katolik untuk melakukan misa sebagai pelajaran di dalam umat muslim ya tentunya. Wah, ini suatu hal yang sangat menarik ya, yang di luar dugaan seorang Habib yang terkenal dengan
kontroversial ya tentunya. Namun beliau menyatakan sikap toleransi yang begitu luar biasa menurut saya. Saya mengacungi jempol untuk Habib Rizik kali ini. Wah, luar biasa ya pernyataan dari beliau. Kiranya boleh terus seperti ini, boleh terus damai antar umat beragama ya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Habib Rizik ini. Dan yang kemarin itu dalam video saya juga yang menolak kehadiran Paus Fransiskus, menolak untuk ditayangkan, bahkan menyalahkan Joko Widodo sebagai kepala negara. Wah, itu adalah sesuatu yang tidak harus ya dilontarkan di publik ini. Namun kali ini saya bersyukur kepada Tuhan tentunya melihat bagaimana seorang Habib yang memiliki sikap toleransi antar umat beragama di negeri ini. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita boleh berdoa bagi negeri ini boleh tetap memiliki kedamaian antar umat beragama. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.